Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Melza Kurnia dengan NIM C1C025176. Di sini aku akan mempresentasikan lagi materi mengenai perpajakan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi atau penyusutan dan amortisasi. Dasar pengenaan pajak ini ada berdasarkan dalam wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi. Ini yang di dalam negeri ya guys. Jadi dasar pengenaan pajak bagi penghasilan kena pajak wajib pajak badan adalah itu untuk dari penghasilan itu. Kalau untuk yang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi itu kena di penghasilan neto PTKP. Itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Lalu di sini ada cara menghitung PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Yang pertama menggunakan pembukuan, yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Menghitung penghasilan kena pajak dengan pembukuan. Ini ada penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi. Dia dari penghasilan neto dikurangin dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu ini disingkat lagi menjadi penghasilan bruto dikurangin dengan biaya yang diperkenankan undang-undang pajak penghasilan, lalu dikurangin dengan penghasilan tidak kena pajak. Lalu ada penghasilan kena pajak wajib pajak badan. Di sini berdasarkan dengan penghasilan neto yang diuraikan lagi menjadi penghasilan bruto dikurang dengan biaya yang diperkenankan undang-undang pajak penghasilan. Lalu ada cara menghitung pajak penghasilan kena pajak dengan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 per tahunnya. Lalu mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Ada contohnya. Wajib pajak Pak Anton sudah kawin ya, tapi istrinya tidak bekerja dan mempunyai 2 orang anak. Ia adalah seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya, besarnya persentase norma untuk dokter di Jakarta 50%. Penerimaan bruto praktik dokter di rumah Jakarta setahun adalah 500 juta. Penghasilan neto tersebut dihitung sebagai berikut. 50% tadi persentase normanya yang di Jakarta dikaliin dengan penerimaan bruto yaitu 500 jutanya. Hasilnya adalah 250 juta. Lalu untuk PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, yang dalam kurung ini K2 maksudnya adalah ini kawin dan garis miring 2 itu sudah mempunyai 2 anak. Itu sembarangan 67.500.000. Ini nih sudah ada ketetapannya gitu. Lalu untuk hasilnya ini kita kurangkan 250 juta dikurangi dengan 67.500.000, hasilnya adalah 182.500.000. Itulah hasil untuk penghasilan kena pajaknya. Lalu ada cara menghitung pajak penghasilan ini dengan berdasarkan penghasilan neto. Yang ini ada juga, sama juga tetap dengan wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi. Penghasilan untuk wajib pajak badan, penghasilan kena pajaknya dikaliin dengan tarif pasal 17 atau tarif pajaknya. Lalu ini juga ada penghasilan netonya dikaliin dengan tarif pasal 17 atau tarif pajak. Penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPH dikali dengan tarif pajaknya. Lalu untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, yaitu penghasilan netonya yang PTKP dikalikan dengan tarif pajak. Lalu penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya yang diperkenankan undang-undang PPH dikurang sama PTKP lalu dikalikan dengan tarif pajaknya. Ini dia tarif pajaknya. Tarif pajaknya itu untuk orang pribadi ada 4 sampai 50 juta itu 5%, 50 sampai 250 juta ada 15%, 250 sampai 500 juta ada 25%,
Di atas dari 500 juta itu sudah 30% tarifnya. Kalau untuk tarif pajak badan itu tarif umumnya sekitar rata-rata 25%. Lalu ada depresiasi. Depresiasi ini adalah perwujudan dari penyusutan, guys. Jadi pengalokasian biaya atas aset berwujud selama masa manfaatnya. Ini digunakan untuk menghitung pengurangan penghasilan kena pajak, berlaku untuk aset seperti kendaraan, mesin, bangunan, dan lain-lain. Lalu metode penyusutan ini ada metode garis lurus, ini berguna untuk beban tetap setiap tahun. Lalu ada metode saldo menurun, ini untuk beban lebih besar di awalnya. Lalu ada amortisasi. Amortisasi ini adalah pengalokasian biaya atas aset yang tidak berwujud. Ini berlaku untuk hak paten, lisensi, dan goodwill. Dan ini juga dilakukan sesuai masa manfaat aset. Metode amortisasi ada garis lurus dan juga saldo menurun. Fungsi dari metode ini untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan menyesuaikan biaya dengan masa manfaat asetnya. Oke, terima kasih untuk penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.